Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih melanjutkan tentang bidang kristal ya. Bidang kristal yang eh, namanya atau penamaannya ditunjukkan dengan suatu indeks Miller ya. Indeks Miller. Nah, kemarin ada beberapa contoh bidang yang telah saya sajikan. Kemudian ada yang terakhir ada suatu bidang pada sel kubik. Nah, bagaimana jika bidang itu seperti ini, yang berwarna kuning ini? Hmm. Bidangnya bidang diagonal ini ya. Kemudian kita sudah tentukan titik pusatnya, yaitu di sini. Titik pusat tentukan di sini. Maka yang ke atas kita nyatakan sebagai sumbu C misalnya, yang ke kiri adalah sumbu B, yang ke depan adalah sumbu A. Ya. Untuk menyatakan bidang yang berwarna kuning ini, maka karena titik pusatnya ini ada pada bidang, maka kita geser ke sebelah sini. Ya, kita geser ke sebelah sini. Oke. Jadi karena kita geser ke sebelah sini, maka dia menjadi sumbunya adalah yang ke atas tetap C, yang ke kiri tetap B. Nah, ini karena awalnya A, di sini A-nya ke depan, maka yang ini menjadi A-nya ke belakang ya. Ini saya perjelas dulu. Ini C, ini B. Nah, A-nya yang awalnya ke depan menjadi ke belakang, sehingga disebut dengan min A ya. Nah, itu karena kita pindah. Maka titik potong sumbu-sumbu tersebut terhadap bidang adalah yang A min 1, ini B adalah 1, C-nya 0 ya. Sehingga titik potongnya A di titik min 1, B di titik 1, C di titik tak berhingga karena dia tidak memotong. Kemudian sehingga indeks Miller-nya dari bidang yang warna kuning ini kita bisa nyatakan dengan H-nya sama dengan min 1, K-nya sama dengan 1, L sama dengan 0 ya. Sehingga HKL-nya adalah min 1, 1, 0. Oke. Kemudian bagaimana jika bidangnya adalah misalnya begini. Saya gambarkan lagi. Nah, bagaimana jika bidangnya adalah nah ini saya kasih warna merah ya biar jelas. Nah, bagaimana dengan bidang yang ini? Nah, ini tepat di satu ya, tepat dipotong. Nah, di satu, yang ini juga di satu, sedangkan yang ini di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah atau setengah. Kan ini satu, ini satu, ini satu, ini tengah-tengah, ini setengah. Nah,
bagaimana cara menamakan indeks bilar bidang yang seperti ini? Pertama, kita tentukan titik pusatnya yang ini ya, yaitu yang di luar bidang. Kemudian titik pusat yang ini, maka A-nya kita nyatakan misalnya ke atas, ini A-nya, B-nya ke kiri, maka C-nya yang ke depan. Maka di sini kita bisa tahu A itu memotong bidang di titik 1, B memotong bidang di titik 1, dan C memotong bidang di titik setengah. Ya, di titik setengah. Sehingga HKL-nya adalah 1/1. 1/1 juga adalah 1, dan L-nya 1/1 adalah 2. Jadi berapa ini? Jadi bidangnya adalah bidang 1, 1, 2. Ya. Oke. Bagaimana jika dia tidak di tengah-tengah? Misalnya nilainya adalah, saya ganti kembali, nilainya adalah 3/4 misalnya. 3/4 ini ternyata bukan setengah. Berapa indeks Miller-nya? Maka jadi HKL-nya 1, 1, L-nya 4/3. 4/3 ini tidak boleh ya, maka kita kalikan dengan 3 semua, sehingga menjadi 3, 3, dan 4, sehingga bidangnya menjadi 3, 3, 4 ya. 3, 3, dan 4 ini ya. Oke, mungkin ini tambahan bidang. Kemudian selain itu juga Anda harus bisa menyatakan gambar. Jika disajikan dalam bentuk gambar, kemudian bidangnya seperti apa, atau kalau misalnya disajikan indeks Miller-nya, maka bidangnya seperti apa juga harus bisa. Jadi banyak contoh-contoh yang ada di buku itu yang bisa Anda kerjakan. Ini tambahan untuk bidang kristal ya. Kemudian setelah bidang kristal kita akan membahas tentang jarak antar bidang. Nah itu bisa dibaca juga itu jarak antar bidang ya. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.